Nah, adik-adik yang di rumah senang nggak nih bertemu kakak-kakak sekolah minggunya yang ada di sini? Senang dong. Tentunya senang dong. Nah, gimana nih kabar adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Sehat kan? Sehat. Kalau kakak-kakak sekolah minggu di sini sehat nggak? Sehat dong. Nah, kita semua diberi kesehatan sama Tuhan karena kita masih dalam perlindungan Tuhan. Nah, tema kita hari ini yaitu Allah adalah kebangkitan dan hidup yang tertulis di Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Nah, adik-adik di rumah kayaknya pada belum semangat nih. Gimana kalau kita suarakan yel kita, Kak? Gimana? Boleh, boleh. Nah, kita suarakan yel kita ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Masih pada belum semangat nih kayaknya adik-adik yang di rumah. Kita coba sekali lagi ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, biar lebih semangat lagi nih Kak, gimana kalau kita angkat satu lagu pujian? Gimana? Boleh, boleh tuh Kak. Boleh. Nah, kita angkatlah ya satu pujian. Selamat pagi Bapak. Masih ingat kan lagunya? Masih. Masih? Masih. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Bapak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Bapak pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Bapak pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata dan kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan lancar tanpa suatu kekurangan apapun. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami maupun sengaja dan tidak sengaja, agar kasih, berkat dan karunia yang telah Engkau sediakan bagi kami tidak terhalang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, untuk menambah rasa semangat kita angkat pujian kita ya dari Kidung Jemaat 340. Hai bangkit bagi Yesus. Musik. Jangan menyerah.
sekarang kita waktunya untuk mengucapkan ayat bulanan. Masih ingat ayat bulanan kita ada di mana? Iya, ayat bulanan kita ada di Amos 5 ayat 24. Kita ucapkan sama-sama ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian kita ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum itu kakak mau ajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah kami bisa serius dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Semuanya udah pada diambil kan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes 11. Yohanes ada di perjanjian mana? Benar sekali, Yohanes ada di perjanjian baru. Yuk kita buka Yohanes 11 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama ya, ikutin dalam hati ya. Kakak akan bacakan untuk adik-adik yang di rumah. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Pernah dengar nggak kisah tentang Tuhan Yesus melakukan mukjizat kepada orang yang buta? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Sudah pada dengar kan kisahnya? Pada tahu pasti kan? Nah, kali ini kakak mau cerita kepada adik-adik sekolah minggu tentang suatu mukjizat kembali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati. Kira-kira adik-adik sekolah minggu tahu nggak ya siapa tokoh Alkitab itu yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian? Kalian tahu? Ya, benar sekali adik-adik. Dia adalah Lazarus. Ya, kamu mau ceritakan sebuah kisah tentang Lazarus sedikit. Nah,
pada saat waktu itu Tuhan Yesus mendengar berita bahwasannya Lazarus sedang sakit. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak langsung menjenguk Lazarus. Padahal kan Lazarus itu kan adalah teman dekatnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung menjenguk si Lazarus. Nah, 2 hari kemudian Tuhan Yesus mendengar kabar bahwasannya Lazarus telah meninggal. Nah, pada saat Lazarus meninggal, Tuhan Yesus berangkat ke Betania untuk menjenguk si Lazarus yang sudah mati. Nah, pada saat Tuhan Yesus sampai di sana, kemudian Marta datang kepada Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Tuhan Yesus, andai saja Engkau datang lebih awal, pasti adikku Lazarus masih tetap akan hidup." Nah, terus Tuhan Yesus berkata begini kepada Marta, "Apakah engkau tidak percaya kepadaku?" Kemudian Marta berkata, "Iya, aku percaya kepadamu." Nah, adik-adik, dari kisah tersebut kita bisa tahu bahwasannya Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun orang yang ada di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mukjizat seperti itu. Wah, luar biasa sekali kan adik-adik. Nah, dari cerita itu juga kita bisa belajar bahwasannya adik-adik gak perlu takut akan kematian. Kalau misalnya adik sakit, jangan langsung berpikir, "Oh, aku bentar lagi aku mati." Jangan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik lagi susah nih, nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain, udah susah banget nih, terus adik-adik tiba-tiba berpikiran, lebih baik aku mati. Tidak adik-adik, tidak. Kematian itu tidak menyelesaikan suatu masalah. Adik-adik, yang harus adik-adik lakukan ketika sakit, ketika sedang putus asa adalah percaya dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan mukjizatnya kepada adik-adik yang di rumah. Jadi adik-adik sekolah minggu, mukjizat dari Tuhan hari ini akan ceritakan kepada adik-adik itu bahwasannya adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasannya kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan senantiasa ada bersama dengan adik-adik, asalkan adik-adik percaya dan gak takut akan kematian. Bisa ya adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan takut. Kita akan menutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami telah selesai ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama kami beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.